Pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung aja ya. Bentuk umumnya AX plus BY kurang dari C. Pertidaksamaan linear dua variabel ada cirinya. Yang pertama, ada tanda pertidaksamaan. Ciri yang kedua, ada dua variabel. Di sini variabelnya X dan Y. Sebetulnya bisa bentuk yang lain, misal M dengan N atau P dengan Q, tapi di sini yang sering digunakan ya umumnya yaitu X dan Y. Lalu ciri yang ketiga, variabelnya ini berpangkat 1 ya, 1 nggak ditulis. Oke. Kalau misal nih ada 2x kuadrat plus y kurang dari sama dengan 4 misal. Nah, ini kan pangkatnya 2 ya. Ini tidak termasuk pertidaksamaan linear karena berpangkat 2. Ciri linear itu adalah pangkat 1 variabelnya. Oke? Lalu misal yang berikutnya y lebih besar dari 2 misal. Nah, apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel atau bukan? Ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, masih termasuk ini. Kenapa? Padahal di sini tidak ada x-nya, ya, tidak ada variabel x. Tapi ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel karena ini sebetulnya y plus 0x lebih besar dari 2. Sebetulnya di sini ada variabel x, hanya tidak ditulis. Kenapa? Karena koefisiennya itu 0. Ya, makanya tidak ditulis. Terus di sini koefisien y ini apa? 1. Koefisien 1 tidak ditulis tapi variabelnya ada. Oke. Tapi kalau untuk koefisien 0, variabelnya juga tidak ditulis karena ini kalau dikalikan hasilnya 0. Nah, balik lagi ke sini. Tadi ada yang ketinggalan. A adalah koefisien dari x. Oke. B koefisien dari y ya, dan C adalah konstanta. Yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari pertidaksamaan linear dua variabel x plus 2y kurang dari sama dengan 4. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius, kita harus mencari dulu titik koordinat untuk membentuk garis pertidaksamaan ini ya, sebelum menentukan daerah himpunannya. Oke. Langkah pertama, kita tentukan dulu titik koordinat ya, dibikin tabel X, Y, dan titik koordinatnya. Oke. Nah, yang pertama kita tentukan X-nya itu 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, tinggal disubstitusikan ke sini, ke pertidaksamaan X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Berarti disubstitusi X sama dengan 0. 0 plus 2Y. Nah, ini untuk mencari nilai di titik koordinat, kita ganti tandanya ini menjadi sama dengan ya. Karena mau mencari nilai. Sama dengan 4. 0 ditambah 2Y, 2Y sama dengan 4, tulis lagi. Maka Y sama dengan 4 per 2. Ya, 4 dibagi 2, berapa? 2. Nah, X 0, maka Y sama dengan 2. Sekarang gantian, Y-nya yang 0. Oke. Y-nya yang 0, maka X-nya berapa? Sama kayak tadi, kita substitusikan Y-nya sama dengan 0. X tetap plus 2. Nah, dikali Y-nya yang 0 ya. Sama dengan 4. X plus ini kan 0 ya, sama dengan 4. Maka X sama dengan 4. Nah, kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. Maka ini titik koordinatnya yang atas dulu ya, 0,2. X, Y.
Berarti ini 4,0. Nah, setelah ditentukan titik koordinatnya, kita gambar di garis bilangan ya. Oke, kalau sudah dibikin sumbu X dan sumbu Y, kita letakkan titik koordinatnya yang sudah tadi dicari. X-nya 0, Y-nya 2. 0-nya di sumbu X, 2-nya di sumbu Y. Kira-kira di sini 2. Berarti 0,2 di sini ya. 0,2. Bukan di sini ya, karena di sini itu 0,0. Lalu 4,0. 4-nya di sumbu X, kira-kira di sini 4,0 di sini. 4,0. Nah, sekarang kita bikin garis dari dua titik ini ya, kita hubungkan. Setelah ditarik garis dari 0,2 dan 4,0, kita uji titik untuk menentukan daerah mana yang menjadi himpunan penyelesaian. Jadi untuk soal yang ini kita menggunakan uji titik. Nah, titik yang mana yang akan diuji? Kita cari titik yang paling gampang. Sebetulnya bebas ya, misalnya mau di sini nih. Misalnya 5,1 atau 2,3 ya, itu bisa berapapun, tapi kita ambil titik yang paling gampang untuk diuji, yaitu 0,0 ya. Substitusikan 0,0 ke ini pertidaksamaan yang tadi. X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. 0 plus 2 dikali 0 kurang dari sama dengan 4. 0 ditambah, ini kan 2 kali 0, 0 ya. Berarti 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Kalian perhatikan pernyataan ini. 0 kurang dari sama dengan 4. Betul salah? Betul ya? Ini betul atau benar? Karena pernyataan ini benar, maka daerah yang ada titik 0,0 di sini ya, di samping kiri garis, ini berarti daerah himpunan penyelesaian. Artinya daerah yang sebelahnya berarti kan salah ya. Ini kalian arsir. Nah, daerah yang diarsir itu yang salah, dan daerah yang bersih ya adalah daerah yang benar. Berarti ini daerah himpunan penyelesaian, DHP disingkat. Ulangi lagi kesimpulannya. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kalian pertama harus tentukan dulu titik koordinatnya untuk membentuk garis ya, garis pada bidang kartesius atau garis pembatas daerah himpunan. Kemudian uji titik. Kalian ambil titik yang gampang untuk diuji, yaitu 0,0. Setelah dihitung, kalian perhatikan pernyataannya benar atau salah. Jika pernyataannya benar, maka daerah yang ada titik 0,0-nya ini nih ya, yang sebelah kiri, dia adalah daerah himpunan penyelesaian. Artinya yang sebelah kanan garis dia ini salah, jadi diarsir untuk pembeda antara daerah HP dan yang bukan. Paham ya? Contoh kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Oke, sebelum dijawab, kalian yang bingung, di sini ada kata sistem. Kalau yang tadi nomor 1 pertidaksamaan ya, langsung pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi di sini ada sistem. Bedanya yaitu sistem itu adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan. Nah, ini kan ada 3 pertidaksamaan ya dalam satu perintah, dalam satu soal. Oke, ini namanya sistem. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita jawab.
kita tentukan dulu titik koordinatnya. X, Y, titik koordinat. X-nya 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0 ke pertidaksamaan yang pertama nih ya. Kita beri nama ini 1. Substitusikan X sama dengan 0 ke pertidaksamaan yang pertama. 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita ganti X-nya dengan 0. Maka 2 dikali 0 plus Y. Nah, ini tandanya kita ganti pakai sama dengan ya. Sama dengan 6. 2 kali 0, 0 plus Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6. Nah, ini Y-nya 6. Berarti titik koordinatnya 0,6. Lalu gantian Y-nya yang 0. Sama kayak tadi. 2X plus Y-nya 0. Langsung aja ya disubstitusi. Sama dengan 6. Berarti 2X sama dengan 6. X berapa? 6 dibagi 2. 6 per 2 itu 3 ya. Berarti X-nya sama dengan 3. Jadi titik koordinatnya 3,0. Oke, sekarang kita teruskan menggambar. Sekarang kita tentukan titik koordinatnya 0,6. 0-nya di sumbu X, 6-nya di sumbu Y. Misal di sini ya. Nah, ini 0,6. Lalu 3,0. 3-nya di sumbu X. Misal di sini. 3. 0-nya di sumbu Y. Titiknya 3,0. Kemudian kita bikin garis. Nah, ini garis dari pertidaksamaan yang pertama ya, yang tadi dicari titik koordinatnya. Kemudian kita bikin garis yang pertidaksamaan yang kedua, yaitu X lebih besar dari 1. Sumbu X kan ini ya. Nah, kita tentukan titik 1, misal kira-kira di sinilah ya. Nah, ini titik 1. X sama dengan 1. Untuk garis di pertidaksamaan yang kedua ya, ini dibedakan karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Oke, X lebih besar dari 1 ya. Nah, makanya ini tandanya putus-putus garisnya. Sekarang Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kan sumbu Y ya. 0-nya ini. Oke. Udah ada garisnya. Untuk menentukan daerah HP-nya, kita uji titik lagi ya, masih sama kayak tadi. Uji titiknya 0,0. 0,0 ke pertidaksamaan yang pertama ya. 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. 2 dikali 0 plus Y-nya sama dengan 0 ya. 0 kurang dari sama dengan 6. 2 dikali 0, 0 ditambah 0, 0 kurang dari sama dengan 6. Oke, kalian perhatikan lagi pernyataan ini. 0 kurang dari sama dengan 6. Betul atau salah? Betul ya. Benar. Benar, 0 itu kurang dari sama dengan 6. Nah, karena benar maka titik 0,0 kan ada di daerah sebelah kiri ya, sebelah kiri garis yang pertama ini nih. Berarti ini dibiarkan kosong, bersih. Artinya yang sebelah kanannya kita arsir. Ups, maaf. Pakai spidol yang biru. Maaf ya. Arsir daerah yang sebelah kanan karena ini salah ya, bukan daerah HP-nya. Oke. Kemudian garis yang kedua
nih yang pakai spidol hitam, X lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih besar dari 1, perhatikan nih, ini kan sumbu X. Yang lebih besar dari 1 yang sebelah kiri garis atau sebelah kanan garis. Perhatikan nih, ini ada angka 3. Berarti yang lebih besar dari 1 adalah yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kanan ini benar, berarti tidak boleh diarsir. Yang diarsir yang daerah yang kiri, yang salahnya. Oke? Oke. Lalu yang terakhir, Y lebih besar sama dengan 0. Kita pakai spidol warna merah ya. Ini kan sumbu Y nih. Nah, Y yang mana? Yang bawah atau yang atas yang lebih besar dari 0? Kalian lihat, ini ada titik 6 kan? 6 ini kan lebih besar dari 0. Maka daerah yang lebih besar dari 0 adalah yang atas. Ya kan? Berarti yang bawah ini diarsir karena bukan daerah HP-nya. Nah, kalian perhatikan dari arsiran ini, dari daerah yang dibatasi oleh 3 garis ini ya, garis 1, 2, dan 3. Daerah mana yang bersih? Kalian bisa dilihat ya, adalah yang ini nih, yang tengah, yang dibatasi oleh garis ini, dan ini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Maaf, ininya sempit. Ya, jadi sekali lagi ya, kesimpulannya, daerah himpunan penyelesaian itu daerah yang bersih atau yang tidak diarsir. Oke? Yang diarsir tadi berdasarkan pernyataan yang salah. Oke? Yang tadi pernyataannya benar itu dikosongkan, yang salah diarsir. Paham ya?